wabarakatuh. Kami dari kelas 9B akan menampilkan drama yang berjudul Lutung Kasarung. Selamat menyaksikan. Cinta dan kasih sayang mematahkan kutukan. Dahulu kala, di kerajaan Pasir Batang, Jawa Barat, ada dua orang putri yang berparas cantik, bernama Purbararang dan Purbasari. Karakter mereka yang bertolak belakang mengakibatkan terjadinya konflik atas warisan harta kerajaan. Pada akhirnya, tahta tersebut jatuh di tangan Purbararang atas ulah liciknya yang membuat sang adik, Purbasari, mengalami kutukan. Tahta pemerintahan sewenang-wenang di bawah kendali Purbararang. Tak lama kemudian, kesejahteraan datang ketika Purbasari bertemu dengan Lutung Kasarung, seorang raja Guruminda dari Kahyangan yang dikutuk menjadi seekor monyet. Lutung Kasarung hadir dalam kehidupan Purbasari dengan membawa begitu banyak hikmah dan kebaikan, hingga tumbuhlah benih-benih cinta yang mampu mematahkan kutukan dan mampu mengubah kesengsaraan menjadi sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi kerajaan. Alkisah, di kerajaan Pasir Batang tinggallah seorang raja yang bernama Prabu Tapa Agung. Melihat raja yang sudah tua, sang permaisuri memikirkan tentang penyerahan tahta kerajaan kepada salah satu putrinya. Kanda, sudah beberapa hari ini Dinda melihat Kanda tampak begitu murung. Kenapa? Ada yang bisa Dinda bantu? Begini Dinda, Kanda sudah tidak muda lagi. Semakin hari Kanda semakin tua dan sakit-sakitan. Kanda tidak bisa menjalankan tugas sebagai Raja Pasir Batang. Kanda berniat turun tahta Dinda. Dinda juga berpikir demikian Kanda. Akan tetapi Dinda bingung harus memilih Purbasari atau Purbararang. Setelah memikirkan tentang pergantian tahta, akhirnya Prabu Tapa Agung menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya si Purbararang merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Sampaikan kabar buruk ini kepada Raden Indrajaya, cepat! Baiklah Tuan Putri. Dan ada hal yang perlu dibicarakan bersama Tuan Putri Purbararang. Raden diminta ke kerajaan sekarang. Kanda, bagaimana ini? Ayahandaku sungguh tidak adil. Dia lebih memilih Purbasari daripada aku untuk menjadi ratu. Seharusnya akulah yang menjadi ratu, karena aku adalah kakak sulungnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Harusnya Dindalah yang menjadi ratu. Maka dari itu Kanda, apa yang harus kita lakukan? Kanda punya ide. Bagaimana kalau kita mengutuk adikmu itu? Ada apa gerangan datang kemari Purbararang dan Indrajaya? Kamu buatkan kami ramuan nih untuk Purbasari. Baiklah. Campurkan ini pada minuman Purbasari, maka ia akan mendapatkan penyakit yang aneh. Yes. Terimalah perak ini sebagai bayaranmu nih. Purbasari, minumlah. Aku sudah membuatkannya untukmu. Terima kasih Kak. Kak, ada apa ini? Kenapa tubuhku menjadi panas dan gatal sekali? Ih, ada apa dengan tanganmu? Kenapa menjadi buruk rupa seperti itu? Aku tidak tahu kenapa Kak. Jangan-jangan kamu terkena kutukan ya? Aku harus sampaikan hal ini kepada ayahanda dan ibunda. Ayahanda, ibunda, lihatlah Purbasari. Ini semua akibat keputusan kalian. Inilah akibat dari keputusan ayahanda yang telah melanggar hukum yang sudah ada. Tahta itu seharusnya untukku, bukan untuk Purbasari. Para leluhur pasti murka. Jangan-jangan sebentar lagi bukan hanya Purbasari yang terkena kutukan ini. Seluruh kerajaan akan terkena kutukan ini. Kalau begitu, kita terpaksa harus menghasilkan Purbasari. Baiklah, demi kebaikan kerajaan sebaiknya Purbasari diasingkan dari kerajaan.
jika itu yang terbaik, Purbasari rela bila tahta kerajaan jatuh di tangan Purbararang. Akhirnya, dengan berat hati, ia memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke hutan, agar kerajaan tidak terkena kutukan. Sabar ya Tuan Putri, semoga Tuan Putri selalu dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Nisari telah menguatkanku. Jangan khawatir Tuan Putri, setiap hari hamba akan membawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih Nisari. Sementara itu, di kerajaan terjadi kekacauan akibat sifat buruk Purbararang yang tidak bijaksana terhadap Kencang rakyatnya. sekali kalian meminta makanan kepada ratu. Memangnya kalian siapa? Dayang, cepat usir mereka. Baik Tuan Putri. Sudahlah, mendingan kita bisa duduk sini. Tolong antarkan makanan ini ke Putri Purbasari ya Nisari. Baiklah, aku antarkan. Jahat sekali ya Ratu Purbararang. Kamu baru tahu, dia kan emang jahat sekali dari dulu. Sifatnya sangat bertolak belakang dengan Putri Purbasari. Ya benar, pantas saja Prabu Tapa Agung lebih memilih Purbasari daripada Purbararang. Lantas kenapa Ratu Purbasari diasingkan? Kamu baru tahu, Purbasari kan sekarang buruk rupa. Wah, jangan-jangan dia diguna-guna oleh kakaknya sendiri. Terimalah Tuan Putri, hamba bawa makanan dari kerajaan. Terima kasih Nisari. Saat perjalanan kemari, hamba melihat para warga sedang mengeluhkan sikap Ratu Purbararang. Oh iya, apa yang terjadi? Saat ini mereka sedang kelaparan, tapi Ratu Purbararang tidak ingin membantu mereka. Jadi para rakyat sedang kelaparan. Kalau begitu, bawalah saja makanan ini untuk mereka. Lalu bagaimana dengan Tuan Putri? Persediaan yang kemarin masih ada. Baiklah. Sebenarnya aku juga sedang kelaparan, tapi rakyatku lebih membutuhkannya. Jangan ganggu aku, pergilah. Jangan takut Putri, aku tidak akan melukaimu. Kamu bisa berbicara. Bagaimana kalau aku panggil untuk Kasarung Lutung karena kamu berwujud seperti kera, dan Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Siapa namamu Putri? Panggil saja aku Purbasari. Oh baiklah Putri Purbasari. Tadi aku melihatmu kelaparan. Maukah kamu memakan makanan ini? Mereka pun semakin akrab. Setiap hari mereka bermain bersama. Dan hingga pada suatu hari, Lutung berdoa agar Purbasari sembuh dari kutukan, dan doanya pun terkabul. Tanah di sekitarnya berubah menjadi sebuah telaga. Kemudian Lutung mengajak Purbasari untuk menuju telaga Putri, tersebut. cobalah basuh tanganmu ke danau. Baiklah. Wah, ajaib sekali, kutukanku telah hilang. Cobalah Lutung, mungkin kutukanmu juga hilang seperti kutukanku. Tidak bisa Putri, kutukanku abadi. Kutukanku akan hilang jika aku menemukan cinta abadi. Wah, Purbasari sudah sembuh. Kutukannya sudah menghilang. Iya nih, ini semua berkat Pitung Kasarung. Berarti Tuan Putri sudah bisa kembali ke kerajaan. Sepertinya tidak nih. Apa maksud Tuan Putri? Aku betah tinggal di sini bersama Lutung Kasarung. Tapi Prabu pasti sudah merindukan Tuan Putri. Mohon pertimbangkan lagi Tuan Putri. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Lutung Kasarung harus ikut bersamaku ke kerajaan. Tentu saja Tuan Putri. Baiklah. Wah, Putri Purbasari sudah sembuh. Wah, iya ya, cantik sekali. Dia cantik sekali. Saja sudah sembuh dari kutukanmu Purbasari, tapi tidak semudah itu untuk kembali lagi ke kerajaan ini. Aku mempunyai satu persyaratan untuk membuktikan siapa yang paling pantas untuk menjadi ratu. Syaratnya, kita adu kegagahan pasangan kita. Jaya, tunjukkanlah kegagahanmu. Purbasari, mana pasanganmu? Ini Kak, pasanganku. Seorang lutung. Ya Kak, aku memang sangat mencintainya. Wah, kutukanmu telah hilang.
Kok bisa? Maafkan aku, Purbasari. Tidak apa-apa Kak, aku telah memaafkanmu sejak dari Baiklah, karena Purbasari yang menang, Dinda akan menyerahkan tahta ini kepada Purbasari. Cinta sejati bukan mereka yang memandang fisik ataupun hartanya. Namun, cinta sejati adalah ia yang tahu kekurangannya dan tetap menerimanya.